aja dulu dari Sobat Cuan nih Mas Maksi, bank digital versus bank konvensional, kita jadiin satu aja ya. Gimana nih kira-kira prospeknya? Karena yang satu udah ada aturan keluar terbaru dari OJK, apakah Mhm bank konvensional akan mhm. ditinggalkan atau justru kayak gimana? Konsultan saham menjawab nih, eksis. Oke, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya saat ini memang eranya sudah berganti, eksis. Karena saat Iya. ini kalau kita katakan eranya sudah masih dalam konvensional, tidak bisa. Kenapa? Zamannya berubah, dunianya berubah. Saat ini Mhm. semuanya hampir kalau kita perhatikan sudah masuk dalam tahap digital, kan begitu. Nah, memang kalau kita lihat sebetulnya pertanyaannya sangat sederhana. Apakah semua bank konvensional itu mampu untuk berubah menjadi bank digital? Itu nomor satu. Yang Mhm. kedua adalah ada ada sebuah beda yang cukup jelas, perbedaan yang kita katakan sangat jelas antara bank konvensional yang punya produk digital atau memang bank yang benar-benar bank digital. Ini mesti kita harus pisahkan dulu, kan begitu. Mhm. Nah, memang sampai dengan hari ini, kalau misal kata pertanyaannya, apakah saat ini saat yang mulai saat untuk mulai masuk gitu ya Mhm koleksi? mhm. Kami katakan tentu saja. Bahkan katakan sebelum adanya aturan itu sah Mhm. gitu ya, ketok palu, sebetulnya itu sudah bisa dimulai bahkan sejak dari tahun 2020 lalu. Nah, Iya. kenapa kok bisa sampai yakin itu? Karena balik lagi, tadi adalah dunianya berubah, eranya berubah dari yang Mhm. konven menjadi yang digital. Otomatis Indonesia dengan segitu banyak penduduknya gitu ya, teknologi teknologi adalah jembatan Mhm. untuk bisa menghubungkan, kan begitu. Nah, tentu Mhm. ini akan mengangkat pertumbuhan ekonomi kita mungkin akan lebih tinggi daripada yang udah-udah. Nah, nah ini tentu kita mesti harus perhatikan juga eksis. Jadi kalau ditanya boleh masuk nggak? Boleh banget sebetulnya. Walaupun udah Bahkan pada sejak dari tinggi-tinggi tahun Mas Maksi. 2020. Nah, balik lagi, kalau misalkan ditanya sudah tinggi-tinggi, nah kita balik Heeh. lagi. Kalau kita ambil satu contoh bank yang Iya. selalu kita itu diskusikan Arto, kan begitu. Iya. Arto itu siapa sih, eksis? Bank buku satu gitu kan, rugi pula. Tapi pada kenyataannya dia punya nilai bisnis potensi valuasi di masa yang akan datang dengan Mhm. adanya Gojek dan Tokopedia. Alhasil dari bank yang dipandang sebelah mata ternyata dipandang dengan kedua mata, kan begitu eksis. Nah, saat Iya. ini saat ini kalau kita lihat, jadi balik lagi, kalau misalkan kita meyakini perusahaannya punya potensi valuasi di masa yang akan datang, yang kedua dia punya ekosistem digital yang memang dia bisa bawa dampak sebetulnya, tentu potensi inilah hal-hal yang nggak bisa kita ukur begitu saja dengan Mhm. data di atas kertas, kan begitu eksis. Coba Iya. kalau kita lihat, bayangkan gitu ya, Arto bank buku satu tapi punya potensi dengan adanya Gojek, dengan adanya Tokopedia. Nah, tentu kalau kita lihat saham-saham seperti katakanlah AGRO gitu ya, Heeh. ini juga menjadi salah satu cikal bakalnya nanti. Nah, pertanyaannya Iya. adalah masuk enggak? Kalau selama yakin dengan nilai potensinya, masuk menjadi pilihan. Tapi apakah masuk main langsung masuk aja? Pokoknya any price enggak juga eksis. Tentu kita harus Heeh. melihat harga yang cukup layak untuk kita masukkan. Gitu eksis. Nah, lalu Iya. ditanya tadi ya pertanyaan kedua tadi, Iya. apakah masih layak bank-bank konvensional ini? Tentu Mhm. masih layak. Ada cara-caranya nggak, strateginya nih buat Sobat Cuan kalau kita mau, prediksi itu potensinya, apa yang harus kita hitung-hitung mungkin atau yang harus dilihat apa? Oke, yang nomor satu pastinya adalah satu nilai ekosistem bisnisnya. Ini yang paling penting, apalagi kita bicara terkait dengan industri digital, industri teknologi. Berarti kan ekosistem menjadi salah satu keunggulan tersendiri kan, eksis Mhm. kan begitu. Itu yang nomor satu. Yang nomor kedua adalah sama seperti pada umumnya, kenali dulu perusahaannya supaya kita bisa mengukur. Jadi tidak hanya mengukur ekosistem bisnisnya aja, tapi juga tentu kita
mengukur si nilai perusahaannya. Baik secara lapangan keuangannya, itu juga tetap bukan kita juga tidak mengatakan bahwa laporan keuangan itu tidak penting, enggak juga. Itu merupakan salah satu komponen yang penting, tapi harus dikombinasikan dengan nilai potensi valuasi di masa yang akan datang. Nah, kalau misalkan kita sudah hitung, ternyata dia punya ekosistem bisnis yang bagus, yang bisa kasih dampak ketergantungan dalam gaya hidupnya masyarakat, itu nomor satu. Yang kedua, fundamentalnya perusahaannya juga cukup oke, kan begitu. Nah, ini Mhm. juga mesti kita jadi perhatikan kedua hal ini. Nah, Oke. barulah kalau misalkan kita udah lihat dua hal ini, kita hitung-hitung, oh ternyata potensi valuasi di masa yang akan datang ini naik. Berarti Mhm. beli adalah pilihannya. Tapi kalau ternyata, kalau dihitung-hitung nih, Bukalapak contohnya deh, Mhm. kemahalan buat apa dibeli, kan begitu. Nah, Mhm. satu hal yang pasti eksis adalah ketika kita memilih saham gitu ya, khususnya saham yang tadi eksis kita sempat bahas gitu Mhm. ya, kata kuncinya juga yang mesti kita diperhatikan adalah sejauh mana iman kita kuat ketika kita baca-baca ARB terus Iya, berhari-hari gitu kan, panik segala macam. Iman kita sebetulnya diuji saat itu, kan begitu. Balik betul. lagi, percaya dengan hitungan kalian. Begitu, eksis. Oke, lengkap banget Mas Maksi. Semoga itu bisa jadi pertimbangan Hmm. buat Sobat Cuan ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.